Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil islam wa arsyadana bi nuril Qur'an wa akramana wa faddalana bi silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah minan niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wal man'ut bi nubuwwatihi fil kutubil munazzalah wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap, Ibu Nafi Haryati, beserta Bapak Tulus yang kami hormati, para Bapak Ibu purna tugas, dan juga Bapak Ibu yang masih aktif dalam pengemban amanah menjalankan tugas, yaitu sebagai guru dan pendidik di sekolah ini yang kami hormati, serta semua yang rawuh pada kesempatan ini, pengurus komite dan seluruhnya, serta putra-putri, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana hari raya yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberi umur dan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang sangat indah dan nikmat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan dan amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari zaman ketika beliau diutus sampai nanti ketika Allah mengakhiri kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sehat semuanya Bapak Ibu? Tandanya sehat itu berarti kemeringat, ya. Kemeringat, siapa yang saat ini panas kemeringat kipasan, berarti insya Allah sehat. Leres badan? Leres ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah meninggalkan kita. Saat ini kita berkumpul dalam rangka untuk melakukan satu kegiatan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat komprehensif, ibadah yang sangat penting. Karena silaturahmi ini tidak hanya mengingatkan kita sebagai umat manusia terhadap hubungan kita dengan sesama umat manusia, tetapi yang lebih penting bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan umur sampai hari ini, bahkan setelah 2 tahun kita melewati masa yang sangat krisis dengan adanya pandemi, namun
kita masih diberikan umur, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi. Maka ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita rawat bersama-sama, Bapak Ibu. Saya mau tanya pertama, Bapak Ibu bahagia apa betul? Alhamdulillah. Bahagia itu sebetulnya tandanya apa, Bapak Ibu? Orang yang bahagia itu sebetulnya adalah orang yang mau bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu sesungguhnya adalah perintah Allah, bukan tradisi, bukan kebiasaan. Setiap Ramadan saja, setelah Ramadan hari raya kemudian pantasnya silaturahmi, bukan. Tetapi silaturahmi sekali lagi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bersilaturahmi kepada Allah ini jauh lebih penting. Kalau kita bersilaturahmi kepada sesama, keluarga, teman, sahabat, mungkin itu hanya kadang-kadang. Bahkan silaturahmi itu kalau sering itu membosankan, Bapak Ibu. Maka Rasulullah pernah mengatakan, zur ghobban tazdad hubban. Berkunjunglah kamu kadang-kadang biar menambah senang. Dan memang buktinya betul, orang yang sering ngendong itu membosankan. Laras betul? Mentong-mentong makanan. Tetapi yang ngendongnya itu kadang-kadang itu mendatangkan rasa rindu dan kangen. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau silaturahmi itu jangan keseringan. Kalau silaturahmi yang sifatnya seperti ini, cukuplah setahun sekali setelah Ramadan adalah merupakan waktu yang sangat tepat untuk bersilaturahmi. Kira-kira kalau silaturahmi ini diadakan setiap bulan, panitianya sanggup buatan Pak? Oke, no. Kalau ditunjuk jadi ketua panitia silaturahmi setiap bulan, apa sanggup? Jangan sanggup. Karena masih bingung Mbak, nanti mencari anggaran dan sebagainya, membuat laporan. Tetapi memang betul bersilaturahmi itu diatur dengan waktu. Berbeda dengan silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang namanya hidup bahagia itu hanya satu kuncinya. Ketika kita mau mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ini dicatat. Kalau ingin hidup selamat dan bahagia, maka caranya hanya satu, yaitu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan silaturahmi seperti ini adalah bagian daripada kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi, ini cerita penting karena asal usul manusia, termasuk kita, kok bisa di bumi seperti ini, itu ada sejarahnya. Saat itu Nabi Adam dan Hawa bahkan dengan iblis dan juga dengan malaikat berada di surga, tempat yang sangat nikmat. Bahkan nikmat yang sangat nikmat adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat sunnahnya, membuat sunnatullah. Nabi Adam, Hawa dan iblis dibuatlah menjadi makhluk yang berbuat kesalahan. Namun kemudian akhirnya dengan hikmah kesalahan itu, Nabi Adam diturunkan ke bumi beserta istrinya Hawa, begitupun juga dengan iblis. Hanya bedanya Nabi Adam dan Hawa mengaku bersalah, sadar kalau dia punya kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian Allah memberi satu pegangan, satu wasiat, sebagaimana yang banyak disebut di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 123. Begitupun juga di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai Adam dan Hawa, kamu berdua harus meninggalkan surga dengan segala nikmatnya. Kamu berdua akan tinggal di bumi. Maka barang siapa di antara kalian berdua mengikuti petunjukku, maka tidak akan sedih, tidak akan takut. Disebutkan di surat yang lain, surat Toha mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Ini seperti contohnya saudara-saudara kita yang sekarang banyak mudik, yang mereka berjalan dengan lancar, sehat, aman, sampai ketemu dengan keluarganya, mereka mendapatkan kebahagiaan karena tidak tersesat dan tidak celaka. Dan itu kuncinya hanya dengan satu, faman ittaba'a hudaya, maka dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan silaturahmi kali ini saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa silaturahmi itu adalah sesuatu yang wajib, bahkan lebih wajib daripada puasa Ramadan. Karena silaturahmi dalam rangka untuk mengingatkan dan mengingatkan kita ini siapa, hidup kita ini untuk apa, bahkan kita dihidupkan akan kemana. Ini adalah dengan silaturahmi yang sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, dari yang menjadi manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat yang begitu sempurna. Maka silaturahmi ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang lebih penting, yang justru sering dilupakan oleh orang-orang yang bersilaturahmi. Ini mohon maaf saya sampaikan, banyak orang yang tujuannya bersilaturahmi, tetapi dia meninggalkan silaturahmi yang lebih penting. Manusia itu harus bersilaturahmi pertama kepada Allah yang menciptakan, yang kedua bersilaturahmi kepada sesama manusia, terutama orang tua dan keluarganya. Bersilaturahmi kepada Allah ini akan membuat kita kuat, akan membuat kita selamat dalam hidup kita, akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah dengan bersilaturahmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bersilaturahmi kepada sesama keluarga, terutama orang tua, adalah dalam rangka untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama yang paling utama bersilaturahmi adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah, apakah itu ibadah sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lain, apakah ini sudah betul-betul bisa membuat hati kita mempunyai hubungan kepada Allah atau belum? Kemarin selama Ramadan, bagaimana puasa kita, bagaimana tadarus kita, bagaimana qiyamul lail kita, ini perlu kita evaluasi. Jangan sampai kita bersilaturahmi kepada manusia kita anggap yang lebih penting, sementara silaturahmi kepada Allah justru kita tinggalkan. Al-Quran mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 112,
Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu akan senantiasa dibuat oleh Allah zillah, hina. Dimanapun siapapun dia akan menjadi manusia yang hina illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali dia mempunyai hubungan yang kuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ayatnya jelas napa mboten Bapak Ibu? Jelas kan? Duribat alaihimul zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia dimanapun dia berada, siapapun itu, apakah yang masih aktif bekerja atau yang sudah pensiun, yang masih belajar ataupun yang sudah bekerja, siapapun dia tetap akan dibuat oleh Allah hina, kecuali dia itu mempunyai silaturahmi kepada Allah dan mempunyai silaturahmi kepada sesama manusia. Dengan apa kita bersilaturahmi kepada Allah? Bersilaturahmi kepada Allah dengan cara yang sudah Allah ajarkan. Ada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga syahadat, menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga zakat kita. Yang sudah haji menjaga haji. Itulah dalam rangka untuk bersilaturahmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kemarin ketika Ramadan pernah absen boten ketika sholat raweh? Pernah absen? Atau selalu hadir sholat raweh? Yang selalu hadir sholat raweh belum tentu baik. Ya, nah kalau sholat raweh malah selalu datang, sementara maghrib, isya, subuh, zuhur, asar nggak pernah datang. Nah, di mana nilainya? Sholat raweh itu hanya sunnah, sementara maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu yang penting, yang wajib. Maka ini yang harus kita jaga. Kita sebagai umat Islam, Yun Sewu yang umat Islam, diberikan dua wasiat oleh Allah. Kalau kita ingin menjadi umat yang hebat, yang kuat, umat yang sejahtera, Allah memberikan dua pusaka. Baca di surat Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah Al-Qur'an dan jagalah salat. Maka kekuatan kita umat Islam dan kemuliaan kita itu di dua ini Bapak Ibu. Dan itu ada di bulan Ramadan. Maka selama 1 bulan Ramadan itu Allah menjadikan ibadah salat kita, ibadah membaca Al-Quran kita kuat di situ. Nah, kalau sampai umat Islam dengan adanya Ramadan biasa-biasa saja, santai-santai saja, salatnya tidak meningkat, membaca Al-Quran pun juga tidak meningkat, apa yang didapat Bapak Ibu? Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Menjaga sholat, membaca Al-Quran ini silaturahmi. Karena dengan sholat kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran pun kita akan mendekatkan diri kita, hidup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari silaturahmi yang pertama ini jangan dilupakan. Justru ini yang sangat penting. Jangan sampai sholat diremehkan, jangan sampai Al-Quran juga ditinggalkan. Kemarin khatam napa mboten Bapak Ibu baca Al-Qur'annya? Selama Ramadan khatam napa mboten? Atau babar blas? Kalau toh belum khatam dikhatamkan. Kalau kemarin nggak sempat, Allah masih memberikan umur, sempatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Kita sejak kecil diajarkan oleh guru-guru ngaji kita, minta kepada Allah bisa membaca Al-Quran dan sempat membacanya setidaknya 2 kali, pagi dan sore. Maka
makanya ada lagunya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Terus minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ada dalam syair ini, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikan kami rizki, kesempatan bisa membaca Al-Quran pagi dan siang, pagi dan sore. Kita yang selalu minta, yang minta diberi umur, diberi rizki, minta bisa selalu bersama Al-Quran membacanya pagi dan sore. Maka waktu yang paling indah Allah buat kita menikmati Al-Quran pada subuh, pada maghrib. Ini jangan ditinggalkan Bapak Ibu dalam rangka silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyun sewu terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pensiun ini, kalau kita renungkan dalam hidup ini, sebetulnya kita hidup itu mencari apa Bapak Ibu? Maka Allah pun pernah bertanya kepada kita, fa'aina tadabun, kamu hidup ini kemana pergimu? Apa bekalmu? Ini yang harus kita siapkan. Maka salat adalah merupakan ibadah yang paling komprehensif. Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling sempurna. Maka dua itulah Allah jadikan pesan untuk kita semuanya sebagai silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran dari Ramadan. Jangan sampai kita ini gemar bersilaturahmi, bahkan Ramadan berakhir dengan mudik, ya. Tapi mudiknya hanya mudik untuk dunia saja. Berkumpul keluarga, tetapi kualitas ibadah tidak kita tingkatkan. Karena silaturahmi sekali lagi dalam rangka mengingatkan diri kita dan dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Baik kualitas agama, iman, ilmu, amalan terutama, juga meningkatkan kualitas keduniaan kita. Karena Bapak Ibu, ibadah itu apabila dijalankan, maka dunia itu akan disertakan oleh Allah. Ibadah apabila dijalankan dengan baik, maka dunia itu akan dijaga oleh Allah. Maka ada sebuah pesan mengatakan, jagalah sholatmu, maka Allah akan menjaga rizkimu. Di akhir sholat Toha kan begitu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Sholatlah kamu, perintahkan anak-anakmu sholat, dan tetaplah bersabar terus. Dengan itu aku tidak minta rizkimu, aku yang memberi rizki kepadamu. Bayangkan, Allah yang menciptakan kita, yang menyempurnakan hidup kita, yang memberi rizki kita, hanya satu Allah meminta dari kita, sholatlah. Hidupkan sholat dalam keluargamu, urusan rizki aku yang mengaturnya, kata Allah. Oleh karena itu sangat penting silaturahmi yang pertama ini dengan ibadah yang berupa ibadah sholat dan ibadah menjaga tilawatil Quran. Sekarang ini Bapak Ibu, keprihatinan Nabi sudah terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan keprihatinannya kepada Allah, yaitu umatnya benci dengan Al-Quran. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Fussilat, wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura.
Rasulullah mengatakan, ya Allah, umatku tidak senang dengan Al-Quran, umatku membenci dengan Al-Quran. Kira-kira umat yang dimaksud ini siapa? Ternyata kalau kita mau evaluasi diri kita jujur, yang dimaksud oleh Nabi umat itu adalah termasuk kita, umat yang sudah tidak suka dengan Al-Quran. Coba kita koreksi diri. Bangun tidur kita yang kita cari apa Bapak Ibu? Al-Quran atau HP? Ketika mau tidur pegang apa? HP kan? Ketika kita jalan-jalan kita dengan Al-Quran apa HP? HP. Kalau kita ngobrol dengan teman saja, temannya tidak diajak bicara tapi malah masing-masing dengan HP. Nah, ini bukti nyata apa yang pernah diprihatinkan oleh Nabi, bahwa umat mereka tidak suka dengan Al-Quran. Maka kita kembali kalau kita ingin mulia. Makanya di Indonesia ini Bapak Ibu, kita cukup untuk muhasabah. Muhasabah. Karena Indonesia ini sebetulnya negeri yang gemah nipah, negeri yang mestinya subur makmur, tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Negeri yang semuanya ada, tetapi tidak ada apa-apa. Sekarang ini kebalik, Mekah, Madinah itu negeri yang tidak ada apa-apa, tetapi apa saja ada. Apa saja ada. Padahal di sana tidak ada apa-apa. Jangankan tanaman, jangankan pohon, rumput saja tidak ada Bapak Ibu. Satu pohon butir saja nggak ada, satu pohon pisang juga nggak ada. Negeri yang tidak ada apa-apa, tetapi apa saja ada. Kebetulan kemarin saya itu awal Ramadan juga di sana. Pulang seminggu, kemudian berangkat lagi sampai Lebaran juga di sana baru pulang. Tidak ada apa-apa negerinya, tetapi Masya Allah, yang namanya takjil buka, yang namanya sahur, itu bukan rebutan, tetapi rebutan manusia. Bukan rebutan makanannya, tetapi rebutan manusia. Jadi kita ini kalau masuk ya, dicek sana, ayo makan tempat saya, ayo makan. Jadi saking bingungnya banyaknya makanan. Padahal negeri yang tidak ada apa-apa, tetapi apa saja ada. Dan di Indonesia ini yang konon apa saja ada, malah tidak ada apa-apa. Coba dengan bayangkan di Mekah, Madinah, mana ada sungai Pak? Tetapi yang namanya air minum kebutuhan untuk orang yang datang di sana lebih. Kalau dipikir air dari mana? Air minum mineral ini. Padahal tidak ada sungainya. Dan itu didapatkan dengan gratis. Di Indonesia ini yang banyak sungai, banyak gunungnya, sementara kebutuhan air justru sangat sulit dan mahal. Inilah satu bukti ketika Allah memberikan keberkahan kepada manusia. Maka sesuatu yang tadinya tandus gersang dirubah oleh Allah menjadi yang mudah dan berkah. Tetapi sesuatu yang sekiranya itu banyak, namun karena tidak diberkahi, maka itu akan sulit dan sangat mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kesempatan silaturahmi, mari kita tingkatkan silaturahmi kita yang pertama justru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat 5 waktu kita, jaga Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, yang mana kemarin 1 bulan Ramadan adalah menjadi bulan-bulan Al-Quran. Kita bertadarus agar kita bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak kalah penting adalah bersilaturahmi kepada sesama umat manusia. Jadi sekali lagi silaturahmi ini sifatnya dan hukumnya adalah wajib. Allah menyatakan di surat Muhammad ayat 22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Manusia, kata Allah Bapak Ibu, manusia itu kalau diberi rezeki yang lebih, diberi jabatan yang lebih,
kerusakan, dan yang kedua memutus hubungan silaturahmi. Ini Al-Quran yang menyatakan. Fahal asaitum intawalaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Allah, manusia kalau diberi kekuatan, kesempatan, jabatan, kedudukan, rizki, justru kecenderungannya adalah berbuat dosa. Bu, kalau punya suami sukses jenengan seneng betul. Ibu-ibu kalau punya suami sukses itu jenengan seneng nama betul, atau malah khawatir dan cemas takut? Lara-laranya ibu. Gimana Bu? Kalau punya suami yang biasa-biasa saja, pagi ada di rumah, berangkat kerja, pulang ada di rumah, malam bersama keluarga, itu suami yang biasa-biasa saja. Ya, dibanding dengan suami yang kemudian terus jabatan kedudukannya melesik terus sehingga jarang pulang. Senang yang mana? Allah mengatakan ketika seseorang diberi rezeki yang lebih, kedudukan jabatan yang lebih, maka kecenderungan pertama berbuat kerusakan. Ini ayat. Yang kedua, putus silaturahmi. Maka kita orang yang beriman jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai rizki, kedudukan, jabatan membuat kita lupa akhirnya berbuat rusak. Siapa orang-orang yang korupsi Nyon Sewu? Itu bukan orang yang miskin. Orang-orang korupsi itu orang yang sudah lebih dan lebih, hartanya cukup untuk seminggu, sebulan, bahkan untuk anak keturunannya cukup. Tetapi karena dia punya jabatan, kedudukan, punya kesempatan, dan itu menjadi sunnatullah. Orang ketika diberi kesempatan seperti itu, maka kecenderungannya adalah berbuat kerusakan. Dan yang lebih parah, dia akan putus hubungan silaturahmi. Maka pentingnya silaturahmi seperti ini, menyatukan, mengumpulkan semua komponen yang masih aktif kerja, yang sudah pensiun, bahkan yang masih anak-anak, semua itu harus dijaga. Silaturahmi jangan hanya yang masih bekerja saja. Silaturahmi jangan hanya untuk komunitas tertentu saja. Tetapi silaturahmi bagaimana menyatukan kesemuanya. Makanya silaturahmi yang baik itu keluarga yang anak cucu di bawah semuanya. Karena untuk mengingatkan, ini loh Pak Demo, ini loh orang tuamu, ini loh saudaramu. Itu yang namanya silaturahmi, untuk mengingatkan dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas kita. Inilah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah kenapa kita harus menjaga silaturahmi. Karena sekali lagi bahwa silaturahmi itu bukan tradisi budaya, tetapi silaturahmi itu adalah kewajiban dari Allah untuk kita semuanya. Eksistensi kehidupan umat manusia itu akan selalu terjaga ketika kita menjaga silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bahan evaluasi, muhasabah, motivasi untuk selalu menjaga ibadah kita,